Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sedikit mengenai analisis strategi pemasaran PT Indofood CBC Sukses Makmur TPK untuk memenuhi tugas kuliah dari matkul manajemen pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Caka Ludira dengan NIM 0919030012 dari Prodi Agribisnis. Untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita mulai. Oke. Sebelum kita membahas tentang analisis, kita membahas sedikit mengenai profil PT Indofood. PT Indofood CBC Sukses Makmur TPK dahulu adalah PT Indofood Sukses Makmur TPK, PT Gisindo, Prima Nusantara, PT Indo Sentra Pelangi, PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, dan PT Cipta Kemas Abadi. Merupakan produsen berbagai jenis makanan dan ini didirikan pada 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Panganjaya Inti Kusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Kemudian tentang Indomie. PT Indofood CBC Sukses Makmur TPK merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di bawah Indofood Group sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBC Sukses Makmur TPK yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota, diantaranya adalah Medan, Pekanbaru, Manado, bahkan sampai ke Kendari sendiri. Oke, kita masuk ke analisis perusahaannya. Yang pertama adalah produk. Karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood CBP Sukses Makmur TPK yakini bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produk tetap atau stabil, demikian juga desain produk jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. PT Indofood CBP Sukses Makmur TPK Divisi Noodle merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki Salim Group yang memproduksi mie instan. Produk mie instan yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur TPK ada sebanyak 19 produk. Di antaranya adalah Indomie, Indomie Vegan, Indomie Jumbo, dan lain-lain. Kemudian analisis kedua adalah price atau harga. Dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik dua pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimilikinya brand mie instan, strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sarimi. Dan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga dengan rata-rata pesaing. Kemudian yang selanjutnya adalah pledge atau tempat. Jumlah titik gudang Indofood semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005 sehingga mampu menyediakan produk yang lebih luas melalui rantai suplai dan pengantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Saluran distribusi yang panjang dan tersebar di seluruh Indonesia membuat produk mie instan dari Indofood sangat mudah ditemukan, baik di swalayan maupun di toko-toko kelontong.
Yang selanjutnya adalah promoting atau promosi. Indofood tetap gencar melakukan promosi, terutama melalui media elektronik, khususnya televisi. Dengan promosi massal menggunakan iklan yang menarik, Indofood mengupayakan untuk menanamkan brand produk kepada konsumen agar semakin kuat posisinya pada brand making konsumen. Selain melalui media elektronik, Indofood juga melakukan promosi dengan cara menjadikan Indomie sebagai sponsor acara-acara besar, baik yang disiarkan langsung di televisi maupun tidak. Indofood juga menggelar berbagai event-event serta lomba-lomba untuk lebih menarik masyarakat dan menanamkan citra baik perusahaan. Yang selanjutnya ada segmentasi geografis. Kebanyakan produk-produk mie instan, khususnya Indomie, cocok untuk seluruh daerah di Indonesia. Warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri membawa Indomie untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan yang praktis dan sesuai dengan selera, karena mie instan sesuai untuk daerah dataran tinggi maupun rendah. Bahkan ada beberapa produk mie Indomie yang sudah memiliki pasar di luar negeri. Artinya produk mie tersebut cocok bagi segala keadaan geografi dan banyak dikonsumsi semua kalangan, baik di kalangan bawah dan menengah ke atas. Yang selanjutnya adalah demografis. Produk ini lebih cocok dikonsumsi oleh orang dewasa atau remaja. Anak-anak usia balita sebaiknya tidak terlalu banyak mengonsumsi mie instan. Produk Indomie sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga atau anak-anak kos seperti saya, karena kepraktisannya dan harganya yang murah. Selanjutnya adalah positioning. Mie instan Indomie adalah merek produk mie instan yang sangat populer di Indonesia dan Nigeria, juga di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara di Asia, Afrika, bahkan Eropa. Indomie secara tidak langsung terpromosikan karena sering menjadi salah satu bantuan makanan untuk korban bencana alam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia di negara lain sering membawa produk ini ke negara mereka tinggal sebagai salah satu makanan instan favorit. Indomie sebagai salah satu dari segelintir produk asli Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dan mempromosikan diri sebagai merek leader. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Strength dari PT ini adalah keahlian dalam cita rasa Indonesia, produksi rendah biaya, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, brand yang sudah terkenal, dan yang keenam atau yang terakhir adalah banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah terlalu banyak brand yang dikeluarkan, permintaan pasar yang belum terpenuhi, mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti MSG dan juga pengawet. Ada opportunity. Yang pertama adalah melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Oke, yang selanjutnya ada trade. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam iklan maupun inovasi, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi mengenai kandungan zat yang ada di Indomie terhadap produk lain, menciptakan mie dengan bahan-bahan yang lebih sehat seperti bahan-bahan organik. Sekian dan terima kasih.